Oke guys, kembali lagi bersama saya Sati channel Auto with Sati. Sekarang saya sudah berada di Suzuki Sejahtera Mitra Buana di Pulau Gadung. Di sini ada banyak sekali mobil Suzuki dan kali ini saya akan mereview salah satu produk off-roader mini SUV mereka. Mau tahu mobilnya? Let's check it out. Nah, ini dia mobilnya. Ini adalah Suzuki Jimny Sierra generasi kelima dengan bentukan yang cukup mini dan juga gagah serta maco. Dikenal dengan kemampuan off-roader yang cukup baik. Nah, ini merupakan mini SUV dari Jimny dan memiliki dua varian di seluruh dunia, yaitu Sierra seperti di samping saya dan juga versi K yang dimana khusus untuk pasar Jepang dengan bentukan yang lebih ramping dan juga panjangnya tidak lebih dari 3,4 meter serta ukuran mesinnya sendiri setengahnya dari Jimny ini, yaitu di 660 cc. Cukup kecil ternyata. Nah, Jimny ini menjadi SUV off-roader favorit oleh banyak orang karena yang saya bilang tadi, yaitu bentukannya yang maco, gagah, tapi juga mampu dalam melakukan off-road. Nah, sedikit sejarah, Jimny ini pada awalnya dinamai sebagai Hopstar on 360 karena memiliki ukuran mesin di 360 cc dengan kemampuan off-roader yang baik, dan di sana sendiri sudah off-roader seperti ini. Nah, karena itulah Suzuki Jimny ini akhirnya lanjut ke generasi pertama yang bentukannya sudah seperti ini. Dia memiliki opsi dua, yaitu atap softtop dan juga atap hardtop. Masuk di Indonesia pada tahun 1973 dan langsung disukai oleh kalangan pecinta off-roader karena kepraktisannya dan juga ukurannya yang tidak terlalu besar. Nah, generasi pertama ini pun bertahan hingga 10 tahun setelahnya dan lanjut di generasi kedua, di mana ini menjadi generasi yang paling ikonik dari sebuah Jimny karena bentukannya yang menginspirasi Jimny generasi kelima ini. Mirip sekali, bukan? Nah, generasi kedua ini juga sangat populer karena menawarkan banyak sekali body style, hingga mulai dari 3-door SUV, 5-door SUV, bahkan pickup yang disebut Caribbean. Juga memiliki versi entry level di Indonesia yang bernama Suzuki Jimny Katana. Bentukan seperti ini dan dia memiliki atap yang lebih tinggi serta hanya memiliki penggerak roda belakang. Kemudian lanjut generasi ke-5, generasi keempat, di mana ini memiliki bentukan yang sedikit membulat seperti ini dan tidak masuk ke Indonesia hingga tahun 2017. Di tahun 2017 masuk ke Indonesia sebagai limited edition. Lanjut generasi kelima yang dimana ini menjadi Suzuki Jimny modern paling populer dikarenakan bentukannya yang tetap retro seperti ini. Cukup keren dan overall Jimny ini sudah disukai oleh banyak kalangan dikarenakan bentukannya yang compact dan kemampuan off-roader yang sangat mumpuni. Nah, ini dia bagian depan dari Suzuki Jimny. Overall di sana ini benar-benar gagah, maco serta commanding. Sudah dilihat dari grillnya ini yang memiliki bentukan 5 batang vertikal yang menggambarkan sebuah off-roader seperti Jimny ini, dan ini benar-benar lurus dan simetris. Di sini dengan ventilasinya yang memiliki aksen trapezoidal seperti ini, cukup keren dengan logo Suzuki-nya. Nah, lebih keren lagi dengan lampunya ini yang berbentuk membulat, dan ini lampu utamanya yang memiliki jenis LED dan lampu fog light, lampu blinkernya, lampu hazard. Juga di sini bumpernya benar-benar full black yang menggambarkan sebuah off-roader. Ini cukup keren. Dan walaupun seperti itu, tapi ini sudah dilengkapi oleh fog light. Nah, di sini juga atasnya benar-benar mengotak ya guys, dengan atapnya yang sudah berwarna full hitam. Oke, itu aja dan kita bahas dimensinya. Untuk dimensinya sendiri ini memiliki lebar di 1650 mm dengan tinggi di sekitar 1650 mm juga. Jadi antara lebar dan tingginya benar-benar simetris. Saya cukup suka. Nah, dengan itu kita langsung aja ke bagian sampingnya. Begini bagian samping dari sebuah Suzuki Jimny. Kalau dilihat secara keseluruhan, di sana ini benar-benar gagah, commanding, serta maco. Sudah dilihat dari desain yang mengotak ini menggambarkan sebuah off-roader dengan jendelanya yang ujungnya sedikit melengkung. Terlihatnya jadi sedikit mirip sebuah Mercedes-Benz C-Class. Kalau dilihat secara proporsi, Jimny ini juga pas sekali, dia tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi. Karena di sini memiliki
kaki-kaki yang sudah 3 axle dan cukup rigid. Dan membahas velg, Jimny ini memiliki velg yang berukuran 16 inci dengan warna full grey seperti ini, standar. Dan bannya ini sudah berjenis radial dengan rasio di 95-30 R16. Cukup keren, dan radialnya ini dia HL, bisa dipakai untuk off-road jadinya. Nah, di sini ada ornamen seperti fendernya yang berwarna cukup warna hitam, menggambarkan sebuah off-roading. Dan masih ada fendernya yang ikut berwarna hitam, menambah kesan maco dari sebuah Jimny. Dan overall Jimny ini benar-benar gagah dan maco. Membahas ukuran, Jimny ini memiliki panjang di 4 meter dengan wheelbase di 2600 mm. Cukup proporsional untuk standar Jimny. Dan kita langsung ke bagian belakangnya. Ini dia bagian belakang dari sebuah Jimny. Kalau dilihat secara desain, ini benar-benar simple tapi tidak mengorbankan kesan gagah dari sebuah Jimny. Di sini tidak banyak ornamen-ornamen, bahkan tidak ada taillight sekalipun, karena taillightnya ada di bagian bumper. Dan membahas bumper ini benar-benar meaty ya guys, berisi bumper ini dan mampu memberikan proteksi pada sebuah Jimny. Serta di sini ada ban serepnya yang sama dengan ban utamanya, memiliki ukuran di 16 inci dengan warna full matte grey seperti ini. Cukup basic. Dan kita langsung buka aja bagasinya. Nah, begini bagasi dari sebuah Jimny. Kalau dilihat ini benar-benar luas, sekitar 300 liter dan bisa memuat hingga 3 koper sekaligus. Bahkan kalau masih belum luas, bisa tinggal dilipat kursinya, bisa menghasilkan kapasitas di 800 liter untungnya. Nah, di sini juga ada sedikit kompartemen yang berisi sejumlah toolkit yang bisa membantu ketika Jimny ini ada di situasi emergensi. Oke guys, kita tutup aja. Kita langsung bahas interiornya. Nah guys, begini rasanya berada di sebuah Jimny. Ini cukup nyaman untuk sebuah offroader, dan untuk interiornya ini cukup basic dan utilitarian, karena interior ini mengandalkan sebuah fungsionalitas dibandingkan sebuah desainnya yang mewah. Nah, di sini sudah dilihat dari steering wheelnya yang cukup basic, bahkan ini steering wheel yang dipakai pada mobil Suzuki lain dan memiliki fitur seperti dial, volume up and down, dan juga next previous button. Cukup basic. Dan di depannya ini masih ada speedometer yang uniknya masih analog dengan instrumen tengahnya yang digital. Nah, membahas center console sendiri, ini ada layar yang berukuran di 8 inci dengan fitur utama ya seperti navigasi dan radio. Serta di sini ada AC-nya dan ada pengaturan AC-nya untuk bagian depan dan bagian belakang. Cukup fungsional. Juga di sini ada tombol kosong guys. Dan di sini ada mode, ada juga pengaturan suhu AC yang cukup basic. Dan di tengah ini juga ada pengaturan jendela yang bisa mengatur kedua jendela pada bagian depan. Ada pengaturan dan keeping assist juga, dan ada juga pengaturan traction control ketika mobil naik atau turun. Serta di sini ada sedikit storage dan ada juga plug-in seperti ini. Cukup keren. Juga pada bagian sini ada transmisinya yang 5-speed manual. Jadi ini benar-benar unik guys, menemukan transmisi manual di sebuah mobil baru modern. Dan di sini masih ada tombol diferensial lagi, yang dimana ini membantu mobil ketika berada di medan off-road pastinya. Ini ada 2H, 4H, dan juga mode 4L. Nah, ini ada handbrake-nya dan juga ada pengaturan jendelanya untuk bagian masing-masing kiri ataupun kanan. Jadi bagian jendelanya bukan di bagian samping, melainkan ada di bagian tengah seperti ini. Cukup unik. Nah, overall desain interiornya ini benar-benar fungsionalitas guys, fungsional. Nah, tadi kan udah tuh bahas fitur kenyamanan. Nah, sekarang kita akan bahas fitur keamanannya. Untuk keamanannya sendiri ada seperti ABS atau anti-lock braking system, ada juga EBD atau electronic brake distribution, ada airbag yang sudah bagian depan dan bagian belakang sudah all zone, dan yang terakhir yaitu traction control yang membantu mobil ketika menanjak. Nah, itu aja, dan kita lanjut ke bagian belakang.
Ternyata begini rasanya berada di row kedua sebuah Suzuki Jimny. Kalau menurut saya ini benar-benar luas untuk standar Jimny, karena memang ukurannya sendiri sudah lebih dipanjangkan dengan sedikit kompartemen di depan ini dan cup holder. Juga tidak ada banyak hal ya di bagian row kedua ini kecuali lampu ini dan juga tombol jendela. Nah guys, untuk kursinya sendiri ini menggunakan bahan synthetic leather dengan sedikit aksen garis-garis corak yang cukup gagah dan saya suka. Nah, itu saja ternyata yang ada di row kedua ini. Kita langsung bahas mesinnya saja guys. Begini dia bagian mesin dari Suzuki Jimny, kita langsung perlihatkan aja. Kita buka. Wah guys, lihat ini benar-benar Jimny dari mesin dari sebuah Suzuki Jimny. Saya cukup suka. Ini bukan menggunakan mesin 1400 cc 4 silinder yang bernama K15B. Ini juga mesin yang dipakai pada Suzuki Vitara, Baleno dan juga R3. Cukup common mesinnya dan menghasilkan tenaga di 104 horsepower dengan torsi di 150 Nm. Tidak terlalu besar tapi setidaknya ini efisiensi dan hemat bahan bakar guys. Kemudian mesin ini disalurkan melalui roda depan dan roda belakang, melalui semua roda. Oke, kita langsung tutup aja. Kita langsung bahas kekurangan dan kelebihan. Oke guys, jadi kita langsung bahas aja kekurangan dan kelebihan pada Jimny ini. Jadi mulai dari kelebihan, Jimny ini memiliki desain yang gagah serta maco, berbeda dengan kompetitornya, dan juga mobil ini memiliki ketangguhan dan keterampilan off-road yang cukup baik. Tapi sayang sekali Jimny ini dia memiliki ukuran yang cukup kecil di kelasnya. Nah, maybe that's it. Kalau ada saran mobil dan saran lainnya bisa letakkan di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. See you later. Bye.